Halo semuanya, balik lagi di channel Sineskop, tempatnya ngobrolin alur cerita film dengan gaya santai tapi tetap serius. Pada kesempatan kali ini gue bakalan bahas kelanjutan dari film horor legendaris, yang bikin takut naik pesawat, dan juga berhasil bikin trauma satu generasi. Ini dia alur cerita dari film, Final Destination 2. Film ini rilis tahun 2003, disutradarai oleh David Ellis, dan dibintangi oleh A.J. Cook sebagai Kimberly, Michael Landa sebagai Thomas Burke, dan beberapa wajah lama dari film pertama yang juga ikut muncul. Tapi tenang, kamu tetap bisa nonton film ini tanpa harus paham film pertamanya dulu. Walau kalau udah nonton, sensasinya bakal lebih greget. Kalian bisa nonton alur cerita film pertamanya, dengan klik link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gak usah lama-lama lagi, sekarang kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan tayangan TV yang membahas kecelakaan pesawat nomor 180 di film pertama, termasuk kejadian ganjil setelah itu, di mana Alex Browning dan kawan-kawannya yang selamat dari kecelakaan pesawat justru berakhir tewas dengan cara yang aneh dan misterius. Lalu keesokan harinya, kita diperlihatkan pada gadis cantik bernama Kimberly, yang merupakan karakter utama di film ini. Hari itu Kimberly berencana liburan bersama teman-temannya. Sebagai anak yang baik, Kimberly pun pamit pada ayahnya, sebelum akhirnya ia berangkat pergi. Sesaat setelah Kimberly pergi, sang ayah melihat bekas ceceran oli yang berasal dari mobil Kimberly. Lalu dalam perjalanannya, Kimberly melihat beberapa hal janggal, seperti pemulung yang menatapnya dengan aneh, mobil bus sekolah MT Abraham, yang merupakan sekolah yang ada di film Final Destination pertama, radio yang menayangkan laporan kecelakaan pesawat 180, dan juga lagu Highway to Hell. Tak beberapa lama, ayah Kimberly menelepon dan meminta Kimberly untuk berhenti sebentar karena menurutnya mobil Kim mengalami kebocoran oli. Setelah itu, sebuah mobil truk pengangkut kayu tiba-tiba lewat. Kimberly di sini sempat ingin menepi tapi tidak diperbolehkan oleh temannya. Momen mengerikan pun dimulai di sini, di mana rantai pengikat kayu besar di truk tadi putus, membuat kayu gelondongan berukuran besar jatuh menabrak beberapa kendaraan. Kecelakaan besar pun terjadi, ledakan di mana-mana, dan korban-korban mulai berjatuhan. Mobil Kimberly sendiri akhirnya terjungkir, dan berujung meledak usai ditabrak sebuah truk berukuran sangat besar. Tapi ternyata itu semua hanyalah sebuah penglihatan yang dialami Kimberly. Ia lalu tersadar, namun langsung dihadapkan dengan beberapa kejadian yang sama persis sebelum kecelakaan besar tadi terjadi, seperti pemulung misterius, bus sekolah MT Abraham, berita penerbangan 180 di radio, dan lagu Highway to Hell. Karena ketakutan, Kimberly pun memutuskan memblokir jalan agar kendaraan-kendaraan di belakangnya yang mestinya jadi korban kecelakaan itu bisa selamat. Di mana pengendara-pengendara yang selamat itu antara lain, seorang polisi bernama Ofsir Burke, wanita hamil bernama Isabella, ibu dan anak bernama Nora dan Tim, wanita karir bernama Kat, pengendara motor bernama Eugene, laki-laki yang baru saja memenangkan lotre bernama Evan, dan pecandu narkoba bernama Rory. Namun tindakan Kimberly ini membuatnya didatangi oleh sang polisi, yaitu Ofsir Burke. Ia bertanya apa yang terjadi. Kimberly lalu menjelaskan soal kecelakaan yang akan terjadi karena sebuah truk kayu. Lalu benar saja, tak lama kecelakaan yang dimaksud Kimberly pun benar-benar terjadi. Kimberly sendiri hampir saja tewas karena sebuah truk lain menabrak mobilnya. Untung ia bisa diselamatkan Ofsir Burke, meski teman-temannya harus tewas di momen itu. Setelah insiden di jalan tol tadi, orang-orang yang selamat pun diamankan di kantor polisi. Kimberly di sini kembali menceritakan soal kecelakaan tadi yang sudah muncul lebih dulu dalam penglihatannya. Kimberly pun mengatakan kalau hal ini sama persis seperti insiden penerbangan 180 yang dialami Alex Browning di film pertama, yang mana beritanya sempat ia baca di sebuah artikel berita. Di mana setelah Alex dan teman-temannya selamat dari kecelakaan pesawat, mereka malah seolah dikejar kematiannya masing-masing. Lalu Kimberly pun yakin, kemungkinan hal seperti itu juga akan menimpa mereka usai selamat dari kecelakaan maut di jalan tadi. Tapi sayangnya, semua orang di sana tak percaya pada hal itu, dan menganggap itu hanya kebetulan semata. Sesudah itu, kita diperlihatkan pada Evan, salah satu orang yang selamat dari kecelakaan maut tadi. Evan di sini baru saja pulang, dan sore itu ia sedang ingin memasak, namun tanpa ia sadari maut tengah mengincarnya. Dimulai dari tempelan kulkas yang tiba-tiba membentuk tulisan I, microwave yang korslet, dapur yang terbakar, dan tangan Evan yang tersangkut di lubang wastafel saat berusaha mengambil cincin.
Api terus membesar, tapi untung tak lama Evan bisa melepaskan tangannya. Evan kemudian sesegera mungkin keluar dari apartemennya tepat sebelum apartemennya meledak. Evan sempat mengira ia akan selamat di sini, tapi ia malah terpeleset bekas spaghetti yang ia buang. Lalu secara tragis harus meregang nyawa usai kepalanya tertusuk tangga besi. Malam harinya, Opsir Burke sedang mencari tahu semuanya tentang tragedi penerbangan 180. Dari sini kita pun tahu, kalau ternyata meski di ending film itu Alex diperlihatkan selamat, tapi Alex nyatanya sudah tewas tertimpa batu dalam sebuah tragedi yang berbeda. Sehingga kini yang tersisa hanyalah Claire, yang secara sukarela mengajukan dirinya agar ditahan di rumah sakit jiwa. Pada malam yang sama, kabar tewasnya Evan secara misterius pun disiarkan di televisi dan dilihat oleh orang-orang yang selamat di insiden kecelakaan maut tadi. Hal tersebut membuat mereka kaget, karena ini seolah jadi pertanda kalau perkataan dan firasat Kimberly di kantor polisi memang benar adanya. Esok harinya, berbekal info dari internet, Kimberly pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui Claire. Tapi sebelum masuk ke ruangan Claire, Kimberly diminta untuk menyimpan barang-barang yang ia bawa seperti dompet, ponsel, hingga sabuk celana, karena Claire takut barang-barang itu bisa mengancam nyawanya. Singkat cerita, Kimberly pun akhirnya bertemu Claire dan mulai menceritakan apa yang ia alami. Yang ternyata hal itu sama persis seperti yang dialami Alex di tragedi penerbangan 180. Namun bedanya, pada kasus Kimberly ini urutan kematiannya terbalik, jadi yang seharusnya tewas terakhir, jadi malah tewas pertama, begitupun seterusnya. Kimberly di sini memohon agar Claire mau membantunya, tapi Claire menolak dengan alasan tak ada yang bisa ia lakukan, kecuali melihat pertanda saat kematian akan datang. Kecewa pada Claire, Kimberly pun pergi dengan menganggap Claire seorang pengecut yang berusaha lari dari takdirnya. Say that you have a responsibility. My friend, you gotta help me. I don't have to do anything. Have you ever seen anything creepy? Pulang dari rumah sakit jiwa, Kimberly bertemu Burke. Ia lalu mengajak Kimberly untuk mengusut misteri kematian ini. Tak lama, gerombolan burung merpati terbang tapi anehnya hanya Kimberly yang bisa melihatnya. Kimberly pun merasa kalau burung merpati tadi adalah tanda kematian untuk Tim dan Nora, karena jika sesuai urutannya, setelah Evan, yang tewas selanjutnya adalah mereka berdua. Sementara itu di sebuah klinik gigi, Tim sedang melakukan operasi gigi, sementara Nora menunggu di luar. Saat proses operasi berlangsung beberapa hal ganjil mulai terjadi, seperti burung merpati yang terus menabrak jendela, filter akuarium yang bocor dan airnya membasahi sebuah stop kontak. Lalu saat Tim ditinggal sendirian tiba-tiba saja sebuah mainan ikan jatuh ke mulutnya dan membuat Tim tak bisa bernafas. Untungnya asisten dokter datang tepat waktu, dan berhasil menolong Tim. Akan tetapi, ternyata ajal Tim bukanlah di dalam klinik itu, di mana saat keluar dari klinik, Tim melihat kawanan burung merpati lalu mengusirnya. Hal itulah yang malah berujung membuat Tim tewas secara tragis tertimpa sebuah kaca berukuran besar. Kematian Tim ini membuat Kimberly yakin, kalau kini ia dan korban yang selamat dari kecelakaan maut itu, benar-benar sedang dikejar oleh kematian mereka masing-masing. Untungnya, sore itu Claire muncul dan berubah pikiran untuk mau membantu Kimberly dalam masalah ini. Claire lalu mengajak Kimberly dan Burke pergi menemui William Bloodworth, sang petugas koroner yang tahu banyak soal misteri kematian ini. Tanpa basa-basi, Claire langsung bertanya pada William cara menghindari kematian ini. William awalnya enggan memberitahu, tapi setelah Kimberly memohon, ia pun memberikan satu kalimat penting yang berbunyi, hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. William tak menjelaskan banyak soal kalimat itu, yang jelas menurutnya tiap ada kematian akan selalu ada kehidupan baru, dan Kimberly harus mengikuti semua tanda yang ia lihat. The introduction of life that was not meant to be. Only new life can defeat death. You can't cheat death. Pulang dari sana, Kimberly tiba-tiba mendapat penglihatan, di mana dia melihat mobil van putih yang tenggelam di sebuah danau. Ia pun ingat kalau salah satu korban selamat dari kecelakaan maut itu adalah pengendara mobil van putih, dan ia adalah seorang ibu hamil, bernama Isabella. Kimberly pun yakin, cara mereka menghapus kutukan kematian ini adalah dengan melindungi Isabella sampai bayi di kandungannya lahir. Karena hal ini akan sesuai dengan apa yang sebelumnya William katakan, yaitu hanya kehidupan barulah yang bisa mengalahkan kematian. Tanpa menunggu waktu, Burke sebagai polisi langsung melacak keberadaan mobil van milik Isabella. Pretty quickly. Come on, let's get to the meeting. Plate number I can put out on APB. Here we go. Selesai dengan Isabella, Burke lalu mengumpulkan semua korban selamat dari kecelakaan maut untuk membahas misteri kematian ini di apartemennya. Di sana, Kimberly dan Claire pun memberi arahan pada mereka, agar mereka semua memperhatikan setiap tanda saat kematian akan datang.
Ini semua harus mereka lakukan sampai bayi di kandungan Isabella lahir, karena itulah satu-satunya cara memutus kutukan kematian ini. Akan tetapi, di sini Eugene masih tidak percaya pada kutukan kematian itu, sehingga ia pun memutuskan pergi. Tak lama, Nora juga ikut pergi karena ia ingin mengurus proses pemakaman Tim. Belum lama Eugene dan Nora pergi, Rory tiba-tiba saja melihat bayangan manusia dengan kait di tangannya. Melihat itu, Kimberly pun yakin kematian Nora akan disebabkan oleh seorang dengan kait di tangannya. Di waktu bersamaan, Nora dan Eugene yang ada di lift bertemu seorang kakek-kakek aneh yang membawa beberapa pengait dan boneka manekuin. Tak lama, ponsel Nora berbunyi, Burke lantas memberitahu kalau Nora harus menjauhi seseorang dengan kait. Karena panik, rambut Nora malah tersangkut di sebuah kait. Setelah itu kepalanya malah berakhir terjepit di pintu lift. Semua orang berusaha menolong, tapi sia-sia karena Nora akhirnya tewas dengan kepala yang putus terjepit lift. Kematian Nora ini membuat Eugene panik, dan ia pun jadi percaya dengan kutukan kematian itu. Eugene yang kalut sempat akan bundir, tapi niatan Eugene itu gagal karena entah kenapa handgun yang ia curi dari Burke malah macet. Keesokannya, mereka semua bergegas menemui Isabella yang sedang ditahan di penjara. Tetapi di penjara, air ketuban Isabella pecah dan ia pun sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit oleh polisi di sana. My van! Oh my God. Kembali ke para korban selamat, di dalam mobil mereka satu persatu bercerita, kalau mereka juga ternyata sebelumnya pernah bersinggungan dengan kematian di film Final Destination pertama. Dimulai dari Eugene, yang ternyata pernah mengajar di sekolah yang sama dengan Miss Liuton, lalu Kat yang pernah menaiki bus yang menabrak Terry, kemudian Rory yang ada di Paris saat kematian Carter, serta Burke yang pernah mengurus kematian Billy di dekat rel kereta, dan terakhir Kimberly yang pernah melihat kasus bundir aneh yang dialami Todd di sebuah tayangan televisi. Tak lama, mobil yang mereka naiki mengalami pecah ban, menabrak sebuah peternakan, dan berujung membuat Eugene terluka serius usai tertusuk besi di perutnya. Beberapa saat kemudian medis dan polisi datang, lalu Eugene pun langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Rory di sini sempat menolong seorang anak yang nyaris tertabrak mobil van berita. Tapi kemudian mobil van itu malah tak sengaja menabrak batu, membuat tangki bensinnya bocor dan mengalir melewati sebuah pipa. Tim penyelamat tak lama kemudian datang, mereka berusaha menolong Kat yang kakinya tersangkut di dalam mobil. Namun tragis sekali, karena kecerobohan tim penyelamat, Kat malah tewas usai kepalanya terbentur airbag dan tertusuk pipa. Usai Kat tewas, rokok di tangannya terjatuh ke sebuah pipa air di bawah, membakar ceceran bensin, lalu meledakkan mobil van tadi, dan ledakan itu seketika menewaskan Rory juga. Usai semua kejadian itu, Kimberly bersama Burke dan Claire pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat Isabella akan melahirkan, menggunakan mobil pemilik peternakan yang mereka tabrak tadi. Di jalan, Kimberly kembali mendapat sebuah penglihatan, di mana meski penglihatan itu kurang jelas, ia yakin di sana ada seorang bernama Dr. Kalarjian yang akan membunuh Isabella. Pada waktu bersamaan, Eugene yang sedang dirawat di rumah sakit pun perlahan mulai didatangi oleh kematiannya. Usai ventilasi oksigennya mengalami kebocoran. Begitu sampai di rumah sakit, Kimberly dan Burke berusaha mencari Dr. Kalarjian, sedangkan Claire mencari Eugene. Di saat terakhir, Burke dan Kimberly berhasil menangkap dan menahan Dr. Kalarjian, tepat saat bayi Isabella lahir dengan selamat. Saat bayi itu lahir, kutukan kematian itu seolah terputus. Namun, Kimberly tiba-tiba teringat kalau ternyata di penglihatannya, Isabella tak tewas di insiden kecelakaan itu. Kimberly pun mendapat penglihatan lain soal mobil van putih, di mana pengendara mobil van itu ternyata memiliki luka di tangannya. Saat Kimberly kebingungan, Claire berhasil menemukan ruangan Eugene. Namun saat Claire masuk, ruangan yang sudah dipenuhi gas itu malah meledak dan seketika menewaskan Claire dan Eugene. Sesudah ledakan itu, Kimberly lalu melihat tangannya berdarah, dan sebuah mobil van putih datang. Karena mendapatkan ide, Kimberly meminta Burke memanggil Dr. Kalarjian, sementara ia menaiki mobil van putih lalu dengan sengaja menjatuhkan mobil itu bersama dirinya sendiri ke danau. Burke yang melihat itu sesegera mungkin langsung berusaha menolong Kimberly.
Beberapa saat kemudian, Kimberly tersadar berkat pertolongan Dr. Kalarjian. Dan ternyata, itulah cara Kimberly memutus kutukan kematiannya, yaitu dengan merasakan kematian sementara, lalu hidup kembali berkat pertolongan Dr. Kalarjian. Sesudah semua insiden itu, Kimberly dan Burke diundang makan-makan di rumah pemilik peternakan yang kemarin mereka tabrak. Namun tak lama, hal mengerikan terjadi, di mana anak pemilik peternakan itu tewas usai terkena ledakan mesin pemanggang, dan setelah itu semua, film pun selesai. Had a fun summer. I don't know. Stick to our beer. Thanks. All right. Oke semua, itu dia alur cerita dari film Final Destination 2. Sedikit penjelasan, film ini secara teknis sebenarnya adalah sequel, tapi dengan nuansa yang jauh lebih intens. Adegan kecelakaan jalan tol di awal film, bahkan dianggap salah satu opening paling brutal di sejarah film horor. Film ini juga makin memperjelas aturan main dari kutukan kematian itu sendiri, di mana seolah-olah kematian adalah sebuah entitas yang punya daftar tugas yang harus diselesaikan. Kimberly sendiri di sini berhasil mencurangi kutukan kematiannya, karena dia secara simbolik sudah mati tapi bisa lahir kembali, berkat bantuan Burke dan Dr. Kalarjian di akhir film tadi. Hal ini sesuai dengan ucapan William, yaitu hanya kehidupan barulah yang bisa mengalahkan kematian. Untuk film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7,5/10. Sekian buat video kali ini. Kalau kalian suka film dengan konsep takdir, nasib, dan cara mati yang absurd tapi tetap bikin deg-degan, film ini wajib kamu tonton. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian bisa gak sih kita beneran keluar dari takdir kayak di film ini? Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan konten alur cerita film keren lainnya dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.